SMK 1 Koba untuk siswa-siswi kami yang baru jurusan teknik sepeda motor, teknik bisnis sepeda motor, dan teknik kendaraan ringan otomotif kelas 10. Hari ini pembelajaran yang dilaksanakan adalah metode pembelajaran daring atau dalam jaringan atau online. Kita belajar melalui online. Silakan Anda tonton video yang sudah saya sampaikan di bawah ini. Itu sebagai ganti daripada pengajaran materi di kelas. Pelajari, simak baik-baik. Kemudian di halaman Google Classroom itu sudah saya sediakan PowerPoint mengenai materi, ringkasan materi dari video pembelajaran ini. Demikian informasi hari ini. Semangat pagi, semangat bekerja, SMK pasti bisa. Kali ini saya akan membawakan materi tentang identifikasi peralatan dan bahan gambar teknik pada mata pelajaran GTO, gambar teknik otomotif ya, khususnya di kelas 10 teknik otomotif. Sebelum kita masuk ke materi intinya, yang perlu kita tahu yaitu tujuan diadakannya pembelajaran ini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi peralatan dan bahan gambar teknik. Sebelumnya kita harus memahami fungsi gambar teknik dan standar gambar teknik. Gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud, terutama bagi orang-orang teknik. Oleh karena itu, gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik. Sebagai bahasa teknik, diharapkan sebuah gambar dapat meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Kemudian gambar teknik itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penyampaian informasi. Gambar sebagai penyampaian informasi maksudnya yaitu gambar teknik diharapkan mampu memberikan informasi detail tentang sebuah objek atau rancangan objek, mulai dari bagian, ukuran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengawetan dan penyimpanan. Gambar teknik merupakan dokumen yang sangat penting dalam suatu perusahaan industri, di mana data teknis mengenai suatu produk tercantum secara padat di sana. Dengan demikian, gambar berfungsi sebagai bahan dokumentasi. Nah, ketika kita mendokumentasikan gambar, berarti pula mengawetkan dan menyimpan gambar itu untuk digunakan sebagai informasi bagi rencana-rencana baru di kemudian hari. Yang ketiga yaitu penuangan gagasan dan pengembangan. Gagasan seseorang untuk membuat benda-benda teknik mula-mula berupa konsep abstrak di dalam pikirannya. Konsep abstrak itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar, biasanya berupa sketsa. Dalam hal ini, gambar berfungsi sebagai penuang gagasan perancang dari konsep abstraknya. Bagi perancang sendiri, gambar tersebut sekaligus berfungsi meningkatkan daya pikirannya. Kemudian standar gambar teknik. Adapun standar gambar teknik yaitu suatu keragaman yang telah disepakati bersama dengan tujuan untuk menghindari salah pengertian dalam komunikasi teknik. Orang-orang terkait dalam bidang gambar teknik perlu mengetahui tentang standar. Orang-orang terkait tersebut antara lain siswa pada kelompok teknologi dan industri, para perencana produk, operator mesin, operator perakitan, mekanik, dan pengontrol mutu di suatu produk mesin. Standar gambar teknik ini dapat diberlakukan di dalam lingkungan perusahaan, antar perusahaan industri di dalam suatu negara, bahkan standar gambar teknik dapat diberlakukan pada industri negara
yang dikenal dengan standar internasional atau disingkat dengan SI. Mohon maaf, seharusnya di sini SI. Negara-negara yang sudah membuat standar antara lain, yang pertama yaitu Jepang yang dikenal dengan JIS, singkatan dari Japanese Industrial Standard. Kemudian Belanda, NNI, Nederland Normalisation Institute, Jerman, DIN, Deutsche Industrie Normen. Yang keempat, Indonesia. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini adalah SNI. Standar di Indonesia kita kenal dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang kelima yaitu standar internasional atau ISO, International Standardization for Organization. Nah, ISO ini bertujuan untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan jalan membuat standar. Standar yang dibuat tersebut kemudian dibawa ke forum internasional dengan tujuan yang pertama yaitu memudahkan perdagangan nasional maupun internasional. Yang kedua memudahkan komunikasi teknik. Dan yang ketiga yaitu bagi negara-negara berkembang dapat memberikan petunjuk-petunjuk praktis pada persoalan khusus dalam bidang teknik. Bahan menggambar teknik secara konvensional ada beberapa. Yang pertama itu kertas gambar putih atau kertas manila ataupun pada larang, kertas sketsa dan kertas milimeter yang digunakan untuk gambar tata letak yang digambar dengan pensil. Kertas kalkir digunakan untuk gambar asli yang kemudian dapat dibuat gambar cetak biru atau blueprint atau cetak kotak atau contact print. Kemudian film gambar yang digunakan untuk mendokumentasikan gambar yang teliti dan keawetannya sangat diperlukan serta tidak boleh menuai atau menyusut. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan ukuran suatu kertas. Contohnya untuk kertas A0, lebarnya yaitu 841 mm dengan panjang 1189 mm. Sisi kiri ini maksudnya yang 20 mm ini adalah garis tepi dari sisi kiri adalah sepanjang 20 mm dan C atau konstan ini adalah garis tepi atas, garis tepi kanan dan garis tepi bawah di mana itu jaraknya dari sisi tepi itu adalah 10 mm. Begitu juga dengan kertas berikutnya. Contohnya A1 dengan lebar sekian, panjang sekian dan sisi kiri 20 mm dan sisi kanan, atas, dan bawah itu 10 mm. Begitu seterusnya sampai A5 di mana di sini sudah dijelaskan ukurannya dan sisi kiri begitu juga dengan konstannya. Kemudian alat menggambar teknik konvensional yaitu pensil dan pena yang digunakan untuk membuat gambar dengan pensil. Nah, ada beberapa tingkat kekerasan penggunaannya didasarkan atas permukaan dan jenis kertas gambar. Ini dia sudah dirangkum di dalam tabel ini. Mulai dari lunak dengan kode berikut, sedang, keras. Nah, ada juga catatannya di mana untuk membuat garis bantu sebaiknya digunakan 2H. Untuk garis F dan tulisan garis tebal adalah HB. Kemudian jangka. Sebelumnya kita sudah pasti tahu apa sih sebenarnya fungsi dari jangka tersebut. Nah, secara umum fungsi dari jangka ini adalah membuat gambar lingkaran di atas permukaan kertas. Ada 3 macam jangka yang digunakan untuk menggambar, tergantung besar kecilnya lingkaran yang akan digambar. Jangka besar untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100 sampai 200 mm, menengah 20 sampai 100 mm, dan jangka kecil untuk lingkaran 5 sampai 30 mm. Di samping itu terdapat pula sebuah jangka untuk membuat lingkaran dengan jari-jari kecil, seperti misalnya itu pembulatan. Nah, ada 2 juga macam jangka yaitu jangka Orleon dan jangka Pegas dengan alat penyambung
dapat dihasilkan lingkaran dengan jari-jari 250 mm. Kemudian penggaris. Yang pertama itu penggaris T. Sebuah penggaris yang terdiri dari sebuah kepala dan sebuah daun. Garis-garis horizontal ditarik dengan penggaris T ini dengan menekan kepalanya pada tepi kiri dari meja gambar dan menggesernya ke atas atau ke bawah supaya hasil dari garis dapat sejajar benar. Kepala dari penggaris ini harus betul-betul diikat pada daunnya. Nah, ini dia gambar dari penggaris T tersebut beserta bagian-bagiannya. Di sini kepala, ada daunnya, dan lubang penggantung. Kemudian yang kedua itu penggaris segitiga. Nah, sesuai dengan namanya, tentunya penggaris ini berbentuk segitiga. Ini dia. Ya, dengan sepasang segitiga terdiri dari siku-siku dan segitiga sama kaki. Kemudian sablon. Oh, maaf, satu lagi ada segitiga sembarang namanya. Kemudian sablon atau bahasa sehari-harinya dikatakan yaitu cetakan. Ini dia gambarnya. Yang fungsinya itu untuk membuat huruf atau simbol-simbol lain. Nah, berikutnya itu mistar skala ataupun penggaris skala. Untuk menggambar mesin dipergunakan mistar skala dari bambu atau plastik yang panjangnya pada umumnya adalah 300 mm atau 30 cm. Ini penggaris secara umumnya yang kita gunakan di sekolah, yang biasa kita gunakan. Samping itu terdapat pula mistar dengan skala penampang segitiga dengan ukuran yang kecil. Ini dia mistar skalanya. Kemudian busur derajat. Tentunya kita sudah tahu busur itu digunakan untuk mengukur suatu sudut, ya. Busur derajat dibuat dari logam yaitu aluminium atau plastik. Namun seiring perkembangannya zaman, udah banyak jenis busur diproduksi. Kemudian biasanya busur derajat ini mempunyai garis-garis pembagi dari 0 sampai 1180 maksudnya. Mohon maaf ada kelebihan. Dengan sudut ini dapat diukur sudut atau membagi sudut. Nah, penghapus untuk membuang garis yang salah dipergunakan penghapus dengan mutu yang baik. Ada penghapus yang terbuat dari karet dan ada yang terbuat dari plastik. Penghapus yang baik harus dapat menghilangkan garis atau gambar yang tidak diinginkan dan tidak merusak kertas. Untuk menghilangkan garis atau gambar dengan tinta harus dipakai penghapus yang khusus. Kemudian alas kertas gambar. Jika kertas gambar diletakkan langsung di atas papan gambar, akan terdapat berkas-berkas garis dan tusukan jarum dari jangka. Hal ini kadang-kadang akan mengganggu pada saat kita menggambar. Untuk menghindari hal ini, di pasaran terdapat alas kertas gambar dari kertas lunak. Ada juga yang dibuat dari karet magnetik. Untuk menempelkan kertas gambarnya, tidak dipakai pita gambar, melainkan pita tipis dari baja tahan karet. Yang terakhir ini sangat mudah penggunanya. Kemudian meja gambar. Nah, meja gambar ini contohnya seperti ini. Ini gambar dari meja gambar tersebut digunakan untuk alas kita sebagai menggambar, di mana ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan kita yang harus mempunyai, dan ini permukaan dari meja gambar ini harus mempunyai permukaan yang rata dan tepi yang lurus, ya. Kemudian etiket. Setiap gambar kerja selalu ada etiketnya, dan secara umum di teknik gambar itu, untuk di etiket di gambar teknik ada beberapa. Tergantung proyeksinya, ada proyeksi Amerika, Inggris, dan lain-lain yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Banyak hal yang dimuat di gambar ini, contohnya nama gambar, instansi, nomor gambar, tanggal gambar, dan lain-lain. Skala gambar adalah perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari unsur yang sama dari benda.
ada 3 macam skala gambar, yaitu ukuran penuh. Ukuran penuh ini maksudnya yaitu apa yang kita gambar ukurannya sama dengan yang sebenarnya, ataupun yang sering disebut dengan 1:1. Kemudian skala pembesaran dan skala pengecilan. Skala pembesaran jika gambarnya dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Artinya gambarnya akan lebih besar dengan ukuran sebenarnya. Contohnya 10:1, di mana kita gunakan ini skalanya 10 cm dibanding 1 cm. Nah, pada penggambarannya, ketika digambar kita membuat 10 cm, maka digambar di benda sebenarnya adalah 1 cm. Itu yang dimaksud dengan skala pembesaran. Kemudian skala penuh bila mana gambarnya dibuat sama besar dengan benda sebenarnya, yaitu 1:1. Skala pengecilan digunakan bila mana gambarnya dibuat lebih kecil dari benda yang sebenarnya, misalnya 1:2. Artinya ketika kita menggambar 1 cm di dalam gambar, artinya itu mewakili 2 cm. Atau tergantung ukurannya, kan seandainya di dalam ukuran kilometer, maka 1 cm di dalam gambar mewakili 2 km di gambar sebenarnya. Ini sering digunakan untuk peta juga. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, see you next time.